Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada sore hari ini, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita di kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah taala. Baik, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwah, kita masih di pembahasan di bab seputar man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa saja yang mereka kemudian merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid dengan benar, maka balasannya adalah masuk surga tanpa hisab, ya. Akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian beliau di sini membawakan sebuah hadis yang panjang, sebuah kisah yang panjang yang menceritakan atau tentang bagaimana kondisi orang yang bisa masuk surga tanpa hisab tersebut. Kita lihat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Kata beliau an Husain bin Abdurrahman qala, dari Husain bin Abdurrahman. Siapa Husain bin Abdurrahman? Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithiyu min tabi'it tabi'in. Husain bin Abdurrahman ini adalah seorang tabi'in, seorang tabi'ut tabi'in yang wafat pada tahun 136 Hijriah dan beliau berusia 93 tahun ketika itu. Qala, beliau mengatakan, ini berarti perawi kisah ini, perawi hadis ini adalah Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ini mengatakan kuntu inda Sa'id bin Jubair. Kuntu, kami dulu inda di sisi Sa'id bin Jubair. Sisi Sa'id bin Jubair. Halaman 36. Si Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair huwal imamul faqihu. Beliau adalah seorang imam, seorang faqih min ajillati ashabi Ibni Abbas. Seorang dari murid seniornya Ibni Abbas. Qatalahu al-Hajjaj. Yang mana Sa'id bin Jubair ini seorang ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, ya. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, orang penguasa ketika itu. Kemudian pada tahun 95 Hijriah, dan beliau walam yukammil al-khamsin, belum berusia 50 tahun ketika terbunuh oleh sekolah Hajjaj bin Yusuf. Qala, kemudian Hajjaj bin Yusuf ini mengatakan, ayyukum ra'al kaukabal ladzi inqadda al-barihata. Ayyukum, siapa di antara kalian ra'al kaukaba, yang melihat al-kaukaba. Al-kaukaba di sini maksudnya adalah an-najm, bintang, alladzi inqadda al-barihata. Alladzi yang inqadda ay saqata minhu asyihab. Yang jatuh cahayanya. Siapa yang lihat bintang jatuh? Al-barihata. Barihah. Al-barihatu hiya aqrabu lailatin madad. Barihah itu malam sebelumnya. Semalam. Yuqalu qabla zawal ra'aitul lailata. Jadi orang Arab kalau ngomong semalam
semalam gitu, ngomong semalam. Tapi ngomongnya sebelum zuhur, maka mereka akan pakai istilah lailah. Mereka akan pakai istilah lailah. Nah, kalau ngomongnya ba'da zawal, maka mereka akan ngomong al-barihah. Jadi al-barihah ini artinya semalam. Tapi beda, orang Arab ngomong semalam antara sebelum zuhur sama setelah zuhur. Kalau ngomong sebelum zuhur mereka pakai kata lailah, kalau setelah zuhur mereka pakai katanya al-barihah. Kultu kemudian Husain bin Abdurrahman ini mengatakan ana, saya. Tsumma kultu, kemudian saya ngomong lagi, kata Husain bin Abdurrahman. Amma inni lam akun fi sholatin, walakinni ludhiktu. Ama ini, adapun saya, lam akun fi sholatin. Semalam itu enggak dalam keadaan sholat. Walakin nani ludhiktu, tapi saya disengat. Nah ini ucapan Husain bin Abdurrahman. Ngomong begitu kenapa? Biar orang nggak ngira, oh ini Husain bin Abdurrahman ini semalam terjaga mungkin karena sholat malam. Dia ngomongnya, iya saya bisa lihat, saya masih bangun ketika itu. Tapi waktu itu saya gara-gara disengat. Ludhiktu ay ladagothu akrobu. Disengat oleh akrob. Akrob itu kalajengking. Walagdu al-lasmu. Lagdu itu artinya adalah al-lasmu, sengatan. Ai asobathu bisummiha. Itu dientup gitu ya, dientup bahasa Jawanya dientup, disengat. Qala kemudian Said bin Jubair bertanya, "Fama sonata?" Apa yang kamu perbuat ketika itu? Ketika kamu disengat kalajengking semalam? Kultu, saya katakan, irtaqaitu. Irtaqaitu. Irtaqaitu ay talabtu man yurqini. Saya minta orang supaya ngeruqyah saya. Jadi habis disengat, saya minta diruqyah sama orang. Waruqyah itu apa sih ruqyah itu? Ruqyah itu adalah qiraatul Qur'ani wal adaiyati asyariyati alal musabi bimarodin wa nahwi. Jadi ruqyah itu, definisi ruqyah nih ya, adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an wal adaiyati, dan doa-doa asyariyah yang syar'i. Jadi ruqyah itu enggak cuma membacakan Al-Qur'an tapi juga zikir dan doa-doa syar'i. Alal musabi, kepada orang yang terkena musibah begitu ya, bimarodin, baik karena sakit, wanahwi, atau yang semisal. Jadi itu namanya ruqyah, membacakan Quran atau zikir-zikir, doa-doa kepada orang yang sakit atau yang semisal. Qala, kemudian Said bin Jubair bertanya lagi, fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuatmu melakukan itu? Maksudnya, ma hujjatuka ala jawazi dzalik. Apa hujahmu, apa dalilmu gitu. Jadi langsung ditanya dalil ya. Soalnya ini yang ngomong pembesar tabi'in semua gitu kan, ulama semua. Wa fama hamalaka ala dzalik. Dalilmu apa? Husain bin Abdurrahman, yang nanya ulama juga, Said bin Jubair. Dalilmu apa kamu minta diruqyah gara-gara disengat binatang gitu kan? Kultu, kemudian saya menjawab. Nah, karena yang ditanya ulama, maka bisa jawab. Hadisun haddasana asy-Sya'bi, adalah sebuah hadis yang telah diriwayatkan kepadaku oleh asy-Sya'bi. Siapa asy-Sya'bi? Asy-Sya'bi ismuhu Amir bin Surahil. Namanya Amir bin Surahil. Nah, si Sya'bi ini namanya Amir bin Surahil. Al-Hamdaniyu. Al-Hamdani wulida fi khilafati Umar. Beliau lahir di masa kekhilafahan Umar dan termasuk thiqatit tabi'in, termasuk tabi'in thiqah. Beliau wafat pada tahun 103 Hijriah. Kemudian Said bin Jubair bertanya lagi, qala wa ma haddatsakum? Apa yang dia ceritakan kepada kamu? Artinya hadisnya apa begitu? Kultu, saya menjawab, haddatsana an Buraidah bin Husain, telah meriwayatkan kepada kami dari Buraidah bin Husain. Ini pembicaraan ulama atau begitu ya. Telah menceritakan kepada kami Buraidah bin Husain. Siapa Buraidah? Buraidah dengan didommah ba-nya.
dan di fathah huruf keduanya Buraidah. Siapa beliau? Beliau adalah Ibnu Husain bin Al-Harith Al-Aslami, sahabiyun syahir, seorang sahabat yang masyhur. Jadi Buraidah ini seorang sahabat. Beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Annahu qol, bahwasanya Buraidah ini mengatakan, ini perkataan sahabat, la ruqyata illa min ainin au humatin. La ruqyata, tidak ada ruqyah, enggak boleh meruqyah illa kecuali min ainin, sebab ain. Apa itu ain? Ain itu isobatul aini ghairahu bi aini. Itu menimpakan penyakit, isobatul ain. Orang yang punya ain itu menimpakan penyakit ghairahu kepada orang lain bi'ainihi, dengan pandangan matanya. Jadi pandangan mata itu pandangan mata dengki begitu ya, iri dengki, itu bisa membuat orang yang dipandang itu jadi sakit. Jadi sakit. Kalau bahasa Jawa itu sawan gitu kali ya. Jadi gara-gara kita ngelihat orang lain dengan pandangan mata kepengen, karena dengki, karena iri, maka itu bisa membuat yang kita pandang itu kena sakit. Nah, kata Buraidah, tidak ada ruqyah kecuali sakit karena ain au humatin, atau karena humah. Apa itu humah? Sumul akrob wa syabahuha. Racun kalajengking atau yang semisalnya. Jadi tidak ada ruqyah kecuali karena atau untuk mengobati ain atau untuk mengobati disengat binatang, diantuk binatang. Jadi nggak harus kalajengking ya, bisa yang lain. Bisa yang lain. Qala, kemudian Said bin Jubair berkomentar, qad ahsana manintaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik manintaha, orang yang berhenti ila ma sami'a, terhadap apa yang dia dengar. Maksudnya ai akhoda bima balaghahu minal ilmi bi khilafi man ya'malu ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lamu. Sungguh baik orang yang akhoda mengamalkan apa yang telah sampai kepadanya berupa ilmu. Sungguh baik orang yang telah mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya, berbeda dengan orang yang orang yang beramal karena kejahilan atau tidak mengamalkan ilmu yang dia tahu. Ini kata Said bin Jubair. Sungguh bagus orang yang berhenti, artinya ya sudah, dia mendengarnya sampai situ, dia taunya sampai situ, dia amalkan di situ. Maksudnya begitu. Walakin, akan tetapi, kata Said bin Jubair, haddatsana Ibnu Abbasin, telah meriwayatkan kepadaku Ibnu Abbas. Jadi Said bin Jubair ini seorang tabi'in besar ya, tabi'in senior. Beliau bertemu dengan Ibnu Abbas. Jadi tadi murid seniornya Ibnu Abbas. Akan tetapi Ibnu Abbas siapa sih? Ibnu Abbas adalah sahabi al-jalil, seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas namanya. Bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti ini siapa? Berarti ini Ibnu Ammin Nabi, sepupunya Nabi. Sepupunya Nabi. Jadi Ibnu Abbas ini sepupuan sama Nabi. Kemudian Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia tentang agama dan alimkanlah dia tentang takwil. Takwil itu maksudnya adalah tafsir. Jadi takwil itu bukan lafadz yang tercela secara mutlak. Jadi kalau kamu tuh mentakwil gitu. Takwil itu enggak tercela secara mutlak. Takwil itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Kalau takwil yang tercela itu takwil yang tanpa dalil. Nah itu Ibnu Abbas. Kemudian beliau wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, qala, beliau mengatakan, uridat alayyal umam. Ini hadis dari Said bin Jubair. Kata Rasulullah SAW, uridat alayya al umam. Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Kapan ini? Qila kana dzalika lailatul Isra. Ada yang mengatakan kejadian Nabi diperlihatkan umat-umat ini di malam Isra Mi'raj.
ketika Isra. Ada juga yang mengatakan ketika mimpi, ketika Nabi Muhammad dalam mimpi. Nah, jadi ada dua pendapat. Kejadian ini Nabi Muhammad ditampakkan umat-umat sebelum Nabi itu ketika Isra atau ketika beliau tidur. Beliau bercerita, telah diperlihatkan kepadaku, ini Rasulullah cerita kepada para sahabat ya. Saya diperlihatkan umat-umat, yaitu ay arahullahu mithalaha idza ja'at yaumal qiyamah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi yang semisal dengan umat jika nanti di hari kiamat. Jadi seolah-olah gitu. Seolah-olah nanti kalau hari kiamat Allah menghadirkan itu seperti ini. Gitu. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya. Telah diperlihatkan kepada saya umat-umat fara'aitu, dan saya melihat an-nabiyya, seorang nabi, wa ma'ahu ar-rahtu, yang bersamanya itu ar-rahtu. Apa itu ar-rahtu? Ar-rahtu adalah al-jama'atu dunal asyarah. Sekelompok orang kurang dari 10. Jadi umatnya cuma kurang dari 10, nggak nyampe 10. Wan nabiyya, dan saya diperlihatkan nabi, wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Saya diperlihatkan seorang nabi yang bersamanya satu orang atau dua orang. Pengikutnya cuma satu atau dua. Wan nabiyya, dan saya juga diperlihatkan ada nabi walaysa ma'ahu ahadun, yang tidak ada bersamanya seorang pun. Ai lam yattabi'hu min qaumihi ahadun. Enggak ada yang mengikuti dari kaumnya. Enggak punya pengikut. Nah, kemudian idrufi ali sawadun azimun. Ketika itu tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sawadun azimun, sekelompok umat yang sangat banyak, sangat besar. Sawadun azimun ashkhasun kathiratun. Orang yang sangat banyak. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku orang yang sangat banyak. Kemudian apa kata Rasulullah? Fadonantu annahum ummati. Kemudian saya mengira bahwasanya mereka adalah umatku. Kenapa? Ai likasratihim wa bu'dihi anhum fala yumayyizu a'yanahum. Itu maksudnya karena banyaknya, saking banyaknya mereka, Nabi mengira itu umatnya. Dan wa bu'dihi, dan saking jauhnya Nabi dari mereka. Fala, maksudnya kita kan sama Nabi kan jauh ya jaraknya, 15 abad gitu kan. Fala yumayyizu a'yanahum. Sehingga Nabi nggak bisa membedakan per personnya. Ini saya nggak kenal, ini siapa gitu kan. Saking sudah jauh. Kita sama Nabi kan udah jauh jarak, udah jauh waktu gitu kan. Nabi Arab, kita Indonesia gitu kan. Yang sana mancung, yang sini pesek kan gitu kan. Saking jauhnya Nabi nggak bisa membedakan satu per personnya. Ini siapa nih? Nah, begitu. Kemudian kata Nabi, saya kira mereka itu umatku. Kemudian faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaum. Rasulullah, ini Musa dan kaumnya. Musa ya Musa bin Imran kalimur rahman. Yaitu Musa bin Imran kalimur rahman. Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Wa qaumuhu, dan kaumnya. Kaumnya siapa? Ai atba'uhu, pengikutnya ala dinihi, pengikut atas agamanya Nabi Musa, min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Jadi yang dilihat Nabi itu kaumnya Nabi Musa. Kemudian fanadhartu faida sawadun azimun. Kemudian saya melihat lagi, kemudian tiba-tiba ada sawadun azimun. Ada sekelompok orang lagi yang lebih besar, lebih banyak lagi. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Wahai Muhammad, inilah umatmu nanti. Baru setelah itu dikatakan kepada Nabi, oh ini umatmu, wahai Muhammad. Wa mahum, dan bersama mereka, bersama sekelompok yang besar itu adalah sab'una alfan. Ada 70.000 orang yadkhulunal jannata, yang akan masuk surga bighairi hisabin wala adzabin, tanpa hisab dan tanpa azab. Maksudnya apa? Ai la yuhasabuna wa la yu'adzabuna qabla dukhulihim al jannata litahqiqihim at-tauhid. Mereka tidak dihisab, tidak dihitung amalannya, nggak pakai proses
hitung-hitungan amal, juga gak diadab, artinya langsung VIP begitu, sebelum masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ada orang yang ditimbang dulu amalannya, kemudian mampir dulu neraka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Litahqiqihim at-tauhid. Karena mereka merealisasikan tauhid. Kemudian tsumma nahado. Kemudian kisahnya berlanjut. Tsumma nahado. Kemudian Nabi nahado. Nahado itu aiqoma, berdiri. Ketika lagi cerita begitu kepada para sahabat, kemudian Nabi berdiri. Pada khola manzilahu. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya. Fahadon nasu fi ulaika. Kemudian para sahabat yang mendengar itu hado fi ulaika. Ai tabahatha al hadiruna wahtalafu fi haula'i as-sab'ina bi ai amalin nalu hadil darajat. Para sahabat itu kemudian saling membicarakan. Orang yang hadir ketika Rasulullah cerita kisah tadi, ada 70.000 di kalangan umatnya beliau itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka kemudian saling membahas. Wahtalafu fi haula'i as-sab'in. Kemudian para sahabat ini beda-beda nih pendapatnya. Siapa sih 70.000 ini? Bi ai amalin nalu hadil darajat. Dengan amalan apa mereka bisa dapat derajat masuk surga tanpa hisab? Fa innahum lam yanaluha illa bi amalin. Kenapa? Karena para sahabat tahu nggak mungkin ada orang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab kecuali pakai amalan. Nggak cuma keyakinan doang, pasti pakai amalan. Amalannya apa gitu? Fama huwa. Kemudian apa itu amalannya? Jadi pasti ada amalannya. Istilahnya kalau sekarang fadilah amal gitu kan, fadilah amal, kemudian amalannya apa ya Rasulullah biar bisa masuk surga tanpa hisab gitu kan, kayak kita di sini. Faqala ba'duhum. Kemudian sebagian sahabat itu mengatakan fala'allahum alladzina sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka adalah orang yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum. Kemudian sebagian para sahabat itu mengatakan fala'allahum alladzina wulidu fil Islam walam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi 70.000 kaum yang masuk surga tanpa hisab ini adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam walam yusyriku billahi syai'a, dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Karena para sahabat tidak terlahir dari Islam ya. Para sahabat itu mu'alaf. Para sahabat itu mu'alaf. Wa dzakaru asya'a. Kemudian mereka menyebutkan amalan-amalan yang lain, kriteria-kriteria yang lain. Kemudian fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Setelah masuk, para sahabat bahas gitu kan, terus pada kala yang lain Rasulullah keluar dari rumahnya. Fahbaruhu. Kemudian para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah, aidza karulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil muradi biha ulai sab'ain. Mereka menyebutkan kepada Rasulullah tentang perbedaan mereka, perbedaan pendapat mereka, yang dimaksud dengan 70.000 ini siapa? Cerita ya Rasulullah, nih ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begini. Ini sebenarnya siapa gitu kan? Faqala, kemudian Rasulullah jawab, humul ladzi, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang-orang yang la yastariquna. Mereka tidak yastariqun. Apa yastarikun? La yatlubuna man yuraqqihim istighna'an 'anil nas. Tidak minta orang lain untuk mereka istighna'an 'anil nas, karena tidak butuh kepada manusia. Artinya satu kriterianya, mereka nggak pernah minta diruqyah. Mereka nggak pernah minta diruqyah oleh orang lain. Ini cuma ruqyah ya. Kalau pengobatan kasat mata yang lain ini nggak masuk. Pengobatan dokter misalkan. Oh, saya disengat binatang gitu kan. Disengat kalajengking misalnya. Kemudian pergi ke dokter gitu. Apakah kemudian masuk pada definisi hadis ini? Tidak. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini cuma ruqyah. Karena ruqyah itu kan pengobatan yang tidak kasat mata ya. Pengobatan yang tidak kasat mata. Dia kayak keajaiban gitu, mukjizat. Kemudian kriteria yang kedua, wala yaktawuna. Mereka tidak yaktawun. Yaktawun ay la yas'aluna ghairahum an yakwiyahum binnar.
tidak pernah meminta orang lain kepada mereka untuk mengobati dengan kai. Kai itu dengan besi panas. Dengan besi panas. Jadi kalau dulu orang kalau luka itu biar cepat kering itu dinyos pakai besi. Ya, itu namanya kai. Luka nih basah nih, biar cepat kering gimana? Di sekalian aja pakai besi panas, terus gitu kan kering tuh. Ya udah. Itu namanya kai. Itu namanya kai. Itu ada pengobatan kuno seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kriteria yang berikutnya sekarang udah nggak ada ya. Siapa yang mau digituin ya? Kemudian yang berikutnya wala yatatayyaruna, dan mereka tidak melakukan totoyur. Apa itu totoyur? La yatasha'amuna bituyuri wa nahwiha. Tidak pernah merasa sial karena sebab burung atau yang semisalnya. Burung itu kalau di tempat kita kan ngelihat burung gagak, oh nanti ada yang mau meninggal gitu. Itu namanya tiaroh tatayur, merasa sial. Kemudian ada burung apa namanya titir, burung titir kalau tempat saya, tir 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 tir. Nah, itu kemudian nanti diusir. Kenapa? Karena apa dianggap itu bawa sial. Itu ada di setiap peradaban ya. Kayak gitu tuh ada di setiap peradaban. Namanya tatoyur. Tatoyur. Merasa sial karena burung atau yang semisalnya. Nggak harus burung. Misalkan ngelihat apa namanya kucing hitam gitu kan. Wah, ini sial nih. Nah, kalau apa namanya merasa sial karena burung itu tatoyur, merasa sial karena kucing apa? Sakit tuh. Kemudian kriteria yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalu, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Mereka bertawakal. Ai ya'tamiduna fi jami umurihim alaihi. Mereka bersandar pada seluruh urusan mereka hanya kepada Allah, la ala ghairihi, tidak kepada selain Allah, wa yufawwiduna umurahum ilaih. Kemudian mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Kemudian ketika mendengar apa namanya kriteria seperti ini, ada satu sahabat yang pintar. Faqama Ukasha. Kemudian seorang sahabat yang bernama Ukasha bin Mihsan itu berdiri. Ukasha bin Mihsan itu siapa sih? Ukasha bin Mihsan bin Harthan al-Asadi. Beliau termasuk as-sabiqin al-awwalin. Termasuk yang paling pertama masuk Islam. Beliau berhijrah wa syahida badron. Kemudian ikut perang Badar, veteran perang Badar, wa qatala fiha, dan berperang di dalam perang Badar. Kemudian ustushhida fi qitali riddah. Beliau wafat menemui syahid di perang riddah. Perang riddah, perang melawan orang-orang murtad selepas wafat Nabi bersama Khalid bin Walid pada tahun 12 Hijriah. Ini Ukashah bin Mihsan. Nah, Ukashah bin Mihsan ini habis dengar kisah tadi, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dikasih kriterianya langsung berdiri. Faqala, kemudian Ukashah mengatakan, Udu'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk yang 70.000 itu. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, anta minhum. Kamu termasuk 70.000. Nah, sudah ketahuan nih. Satu, yang 70.000 Ukashah. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian seorang laki-laki yang lain dari kalangan para sahabat ada yang berdiri lagi. Faqala, kemudian dia mengatakan, Udu'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk golongan yang 70.000 tadi. Faqala, kemudian kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah mendahulimu. Mendahulimu apa? Ai ila ihrazi hadhi sifat. Mendahulimu untuk mendapatkan kriteria tadi. Au sabaqaka bisual, atau telah keduluan minta. Nah, itu hadisnya. Hadisnya panjang sekali. Kemudian makna global dari hadis ini. Al-makna al-ijmalil hadis. Hiwaran.
liyaqdatihi ya. Sholat lah. Baik, barakallahu fikum. Saya setuju. Kemudian al makna al ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini. Ya sifulana Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman menyebutkan sifat gitu kan. Menyebutkan kepada kita hiwaron, satu dialog, satu diskusi daro yang terjadi di majelisi Sa'id bin Jubairin. Di majelisnya Sa'id bin Jubair. Jadi mereka ini ulama, mereka ulama. Dialog diskusi yang terjadi di majelis Sa'id bin Jubair. Bimunasabati berkenaan atau bertepatan dengan inkido di kaukabin, jatuhnya bintang fil laili, semalam. Jadi diskusi tentang ada bintang jatuh semalam. Fakhbarahum Husainun. Kemudian ini sebenarnya kayak obrolan ngalor ngidul ya. Nanya, siapa yang tadi semalam lihat bintang jatuh gitu kan. Kemudian tiba-tiba jadi ruqyah gitu. Fakhbarahum Husainun. Kemudian Husain itu mengabarkan, memberitahu kepada mereka annahu, bahwasanya beliau syahada inqidadohu, melihat jatuhnya bintang. Li'annahu lam yakun hina dzaka na'iman. Karena ketika bintang itu jatuh, beliau belum tidur, sedang tidak tidur. Illa annahu, tapi Husain bin Abdurrahman ini khofa, khawatir, an yadunnal hadiruna, orang-orang yang hadir ini menyangka annahu maro'an najma illa li annahu yusolli. Beliau tidaklah melihat bintang kecuali karena beliau sedang sholat. Jadi beliau takut dikira lagi sholat malam gitu kan. Kemudian melihat langit, ada bintang jatuh. Fa'aroda an yadfa'a an nafsi iha mata'abudin. Kemudian si Husain bin Abdurrahman ini menginginkan untuk yadfa'an nafsi, untuk menghilangkan dari dirinya sendiri iha mata'abudin, prasangka sedang beribadah, lam yaf'alhu, yang tidak dia lakukan. Ka'adati salaf, seperti kebiasaan para salaf fi hirsihim alal ikhlas, dalam semangatnya mereka untuk melakukan keikhlasan. Fakhbaro bisababil hakiki. Kemudian beliau mengabarkan, memberitakan sebab yang benar liyaqdotihi, sebab yang benar terhadap dia masih terjaga. Kenapa sih? Wa annahu bisa babi isobatin hasolat lagi. Karena sebab disengat binatang. Jadi kayak orang ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Fanta kolal bahtu, kemudian pembahasan itu berpindah ila su'ali amma so'na hiyala tilkal isobat. Berpindah kepada pertanyaan tentang apa yang dilakukan ketika itu. Ketika disengat itu yang dilakukan apa? Fakhbaro annahu alajaha birruqyati. Kemudian Husain bin Abdurrahman ngasih tahu beliau berobat dengan ruqyah. Nah, baru di sini masuk nih, karena meskipun ngalor ngidul kelihatannya, tapi tetap ada sisi agamanya. Fasa'alahu Sa'idun. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya kepada beliau tentang dalil syar'inya ala masona, terhadap apa yang dilakukan. Kamu minta diruqyah gara-gara disengat binatang, itu dalilnya apa ya? Gitu. Pada karolahul al haditha. Kemudian Husain bin Abdurrahman karena sama-sama ulama menyebutkan hadisnya al-warida anir rasuli, yang datang dari Rasulullah SAW, fi jawazi ruqyah, tentang bolehnya minta diruqyah. Fasawwabahu fi amalihi bid-dalil. Maka Sa'id bin Jubair itu menganggap benar, membenarkan Husain bin Abdurrahman tentang perbuatannya berdasarkan dalil. Baik, sampai sini dulu. Ini ada pertanyaan. Kalau semisal menunggu orang tua sudah renta, kemudian dibicara ada teman kulit itu, ada yang bicara yang sudah kan aja tertiarah, karena bisa aja telinga yang mengkerut. Tapi yang seperti itu, wallahu alam ya, bisa jadi memang halusinasi ya, karena kita nggak tahu. Karena seperti itu kan bisa macam-macam ya, karena itu penyakit fisik, memang itu halusinasi.
atau memang apa namanya ada sesuatu yang menghampiri, dan itu memang betul ketika orang ajal sudah menjemput ada yang datang, ada yang datang, ya bisa malaikat bisa yang lain begitu kan, tapi mana yang betul itu wallahu a'lam. Tapi apakah itu termasuk tiarah? Termasuk tiarah? Tidak, itu tidak termasuk tiarah. Kenapa? Karena tidak merasa sial terhadap itu, kecuali dia merasa sial, oh dia datangin ini nanti begini begini begini. Jadi tiarah itu merasa sial karena sebab apa dan apa. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Telinga mengkerut, telinga apa pengang. Pengang itu bahasa Indonesia apa? Berdenging gitu ya. Nah, itu juga termasuk tiara. Oh, pengang itu bukan tiara sih, itu lebih ke tahayul. Pengang nih ada yang ngomongin, nah itu nggak ada hubungannya antara pengang sama ada yang ngomongin, itu nggak ada hubungannya. Nah, itu termasuk tahayul ya, tahayul, berhayal, berhayal. Maka termasuk tiara. Tiara itu tadi merasa sial, merasa sial. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.